Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan business plan penjualan kami Paskuscraft. Yang terhormat Ibu Ridowati SSOS MAB selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Adapun kelompok 1 yaitu 1 Anna Zulfasari, 2 Kondri Fadilatur Rahmah, 3 Khadijah, 4 Murni Hairani, 5 Korina Fianti, dan 6 Wandari Azahroh. Selanjutnya, 1 deskripsi perusahaan, latar belakang, visi, misi, dan tujuan usaha, dan rencana usaha 3 tahun ke depan. 2. Produk yang ditawarkan, deskripsi produk, variasi produk, dan produk tahap awal. 3. Manajemen risiko, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, penasihat utama, dan partnership. 4. Pemasaran, segmen pasar, analisis tingkat pesaing, dan strategi pemasaran promosi. 5. Produksi dan teknologi, ada kebutuhan produksi, proses produksi, dan kapasitas produksi. 6. Analisa risiko. 7. Proyeksi keuangan, sumber pendanaan, kebutuhan pembiayaan, biaya operasional. 4. Perkiraan penjualan dan perhitungan BEPPBP dan atau ROI. 8. Lampiran, business model canvas, dan laporan keuangan lainnya. Deskripsi perusahaan. Paskuscraft berdiri pada 6 Maret 2021 sebagai bentuk tugas kelompok mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Ridowati SSOS MAB dalam semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kami yang beranggotakan 6 orang sepakat mendirikan usaha yang bergerak di bidang fashion muslim. Adapun visi dari Paskuscraft, 1. Meningkatkan semangat kaum hawa untuk berhijab. 2. Menyediakan berbagai jenis jilbab, model, ukuran, dan warna. 3. Memberikan harga jual yang bersahabat dengan masyarakat. Selanjutnya, misi pada Paskuscraft, 1. Meningkatkan semangat seorang muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab. 2. Mudahkan para konsumen untuk mendapatkan busana muslim. 3. Menjual produk dengan kualitas terbaik. Dan 4. Memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kebijakan mutu perusahaan pada Paskuscraft, kebijakan mutu perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik, kualitas bahan yang bermutu, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, produk yang ditawarkan. A. Deskripsi produk. Paskuscraft adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion muslim. B. Adapun variasi produk. Ada gamis wanita, hijab syar'i, pasmina, baju koko pria, jilbab anak, baju koko anak laki-laki, dan mukena dan perlengkapan ibadah. C. Produk tahap awal. 1. Bahan baku produk, 2. Ukuran produk, dan 3. Warna produk. D. Kegunaan atau fungsi produk. Shopping goods yaitu pakaian muslim yang dapat digunakan sehari-hari maupun dalam momen hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan diperuntukkan bagi perempuan dan laki-laki dari anak-anak sampai dewasa. Manajemen perusahaan. Nama usaha yaitu Paskuscraft. Nama pemilik yang beranggotakan dengan Khadijah, Murni Hairani, Korina Fianti, Wandari Azahroh, Kondri, dan Anna Zulfasari. Alamat kantor dan tempat usaha bertempat di Jakarta. Pembagian honorarium. Total gaji per bulan yaitu 750.000 dengan masing-masing 200.000 per orang. Selanjutnya aspek pemasaran. Adapun segmen pasar. Berdasarkan namanya Paskuscraft atau artinya adalah pasmina, hijab, square, dan scraft, menjual produk yang dikhususkan kepada perempuan yang mengenakan hijab untuk keseharian. Selanjutnya analisis tingkat persaingan. Kompetitor yang paling berat dalam bisnis hijab dan fashion muslimah adalah perusahaan yang sudah memiliki brand terkenal dengan promosi dan penjualan yang tinggi. Persaingan bisnis hijab dan fashion muslimah lainnya adalah banyaknya toko baju online
di marketplace dengan kualitas bahan yang bagus dan harga yang terjangkau. Selanjutnya strategi pemasaran, 1. Cara penjualan dan distribusi, 2. Layanan yang diberikan, 3. Strategi harga. Dalam strategi harga ada kisaran harga produk dan periklanan dan promosi. Selanjutnya aspek pemasaran. Adapun segmen pasar. Berdasarkan namanya Paskuscraft atau artinya adalah Pasmina Hijab Square dan Scraft, menjual produk yang dikhususkan kepada perempuan yang mengenakan hijab untuk keseharian. Selanjutnya analisis tingkat persaingan. Kompetitor yang paling berat dalam bisnis hijab dan fashion muslimah adalah perusahaan yang sudah memiliki brand terkenal dengan promosi dan penjualan yang tinggi. Persaingan bisnis hijab dan fashion muslimah lainnya adalah banyaknya toko baju online di marketplace dengan kualitas bahan yang bagus dan harga yang terjangkau. Selanjutnya strategi pemasaran, 1. Cara penjualan dan distribusi, 2. Layanan yang diberikan, 3. Strategi harga. Dalam strategi harga ada kisaran harga produk dan periklanan dan promosi. Selanjutnya aspek produksi dan analisis produksi. 1. Kebutuhan produksi, ada bahan baku dan perlengkapan dan peralatan. 2. Proses produksi dan bahan-bahan pembuatan dan layout proses produksi dan proses pengemasan. 3. Kapasitas produksi, perhitungan modal dan rencana kebutuhan dan biaya. Proses produksi, 1. Pemilihan bahan, 2. Pemotongan kain, 3. Pembentukan model, 4. Proses penjahitan, 5. Pengecekan hasil jahitan, dan 6. Pemotretan produk. Biaya proses produksi, ada bahan-bahan pembuatan produk, yaitu kain bahan krep, gunting, mesin jahit, meteran kain, kapur jahit, dan jarum dan benang. Tahapan proses produksi, 1. Lebarkan kain sifon, ukur kain sepanjang 200-75 cm, tandai menggunakan kapur jahit, 2. Gunting kain, dan 3. Jahit pinggir kain agar terlihat rapih. Selanjutnya layout proses produksi. Gudang bahan baku kain, yaitu mesin pemotong kain, lalu proses bentuk pola jilbab, lalu proses menjahit jilbab dan tepian jilbab, lalu quality control room, dan terakhir packing. Adapun aspek keuangan yang sudah kita rincikan dalam penjualan kerudung pasmina bergo dan segi 4. Adapun dokumentasi penjualan Paskuscraft yang sudah kami lampirkan, yaitu ada pemesanan melalui WhatsApp, penjualan melalui Instagram, spesifikasi produk, dan penjualan secara langsung. Selanjutnya, Business Model Canvas atau BMC pada Paskuscraft. 1. Key Partner, distributor bahan dan kain atau grosiran, fotografer, produksi, pemasaran, admin, kurir pengiriman, dan COD. 2. Key Activities, 1. Iklan di sosial media, 2. Posting di IG, feed, dan story, posting di FB dan WA, membuat copywriting semenarik mungkin, dan ikut bazar atau penjualan konvensional. 3. Key Research, distributor bahan dan kain atau grosiran, tim produksi, karyawan, dan modal. 4. Value Proposition, bahan yang adam dan mudah dibentuk, harga yang terjangkau untuk customer mulai dari pelajar hingga dewasa, warna yang menarik untuk dipakai. 5. Customer Relationship, menawarkan barang, melayani baik dan ramah, pelayanan secara online, memberikan penjelasan detail tentang barang. Yang ke-6, Channels, ada WhatsApp, Line, Instagram, Facebook. Yang ke-7, Customer Segments, ada wanita, muslimah, remaja sampai orang tua, menengah ke bawah, secara online dan langsung. Yang ke-8, Cost Struktur, biaya yang digunakan, bahan-bahan, biaya menjahit, pulsa dan kota, dan biaya lain-lain, label, plastik hijab, pemasaran. Yang ke-9, ada Revenue Streams, hasil penjualan jilbab atau royalty.
Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami mengenai penjualan Paskuskraf kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.